salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Teresia Sri Rahayu. Saya adalah guru SD Katolik Wemomongu, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benarkah Indonesia darurat literasi? Menurut penelitian minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001%. Situasi seperti ini tentunya menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang guru di kelas 5, terutama ketika saya ingin mengajarkan terkait dengan konsep ekosistem dalam mata pelajaran sains. Ketika saya meminta anak-anak untuk membaca artikel dan juga referensi terkait dengan ekosistem di buku mata pelajaran sains, ternyata mereka lebih terlihat bingung dengan adanya penjelasan-penjelasan yang sepertinya kurang menarik bagi mereka. Dan mereka juga memiliki perbedaan karakteristik. Mungkin ada anak yang lebih suka untuk melihat video, untuk mendengarkan audio, dan juga baru memahami penjelasan setelah mereka mempraktekannya secara langsung. Menghadapi tantangan seperti itu, saya membuat sebuah karya inovasi yang saya beri judul Motif Sinusa, Modul Interaktif, Literasi, Numerasi, dan Sains berbantuan Magic Flashcard. Penasaran seperti apa cerita penerapannya dalam pembelajaran? Yuk ikuti terus kelanjutannya. Pada tahap ini, saya merancang instrumen asesmen awal pembelajaran terkait kesiapan belajar siswa. Saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk mencari inspirasi dan referensi. Kemudian, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat yaitu guru mata pelajaran matematika untuk mengetahui topik materi yang dipelajari di kelas 5. Berikutnya, saya menemui petugas perpustakaan sekolah untuk menanyakan terkait minat membaca siswa dan ragam jenis buku yang disukai siswa di sekolah. Lebih lanjut, saya berkonsultasi dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Tengah terkait karya inovasi Motif Sinusa. Saya juga melakukan kunjungan ke rumah salah satu siswa untuk mengetahui strategi pendampingan belajar oleh orang tua. Berikutnya, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait situasi, tantangan dan aksi yang akan saya lakukan sekaligus meminta dukungan. Sebelum mulai belajar, saya meminta siswa melakukan asesmen awal pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Wah, senang sekali ibu lihat kalian hari ini ceria ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, tetapi ada yang berbeda karena kita mau belajar dengan menggunakan motif sinusa. Motif sinusa adalah modul interaktif, literasi, numerasi, dan juga sains. Jadi nanti di dalamnya kalian akan belajar tentang ekosistem. Nah, jadi terkait dengan pembelajaran hari ini tentang ekosistem, kalian akan menggunakan modul interaktif. Lalu kalian juga akan menggunakan perangkat HP seperti ini untuk bisa membaca atau melihat tampilan apa sih yang ada di dalam modul interaktif ini. Jadi di dalamnya nanti akan ada barcode atau kode-kode seperti ini, dan ini bisa kalian scan, ya. Modul interaktif ini dirancang untuk pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir berbagai kebutuhan belajar siswa. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran inovatif Soul Self-Organized Learning Environment. Pada sintak yang pertama, saya mengajukan pertanyaan tertulis di dalam modul, dan sintaks kedua mengorganisasikan siswa dengan sumber belajar berupa modul interaktif Sinusa. Pada sintaks ketiga, siswa melakukan eksploitasi dan investigasi dengan bantuan LKPD. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah menggunakan motif sinusa ya, modul interaktif, literasi, numerasi, dan sainsnya. Jadi di sini sekarang kita akan lanjutkan kegiatan belajar kita dengan bermain ya. Siapa yang suka bermain? Saya. Jadi di sini permainannya dengan menggunakan Magic Flashcard. Jadi di kartu-kartu ini sudah ada gambar-gambar binatang. Kemudian nanti ketika di-scan gambarnya akan muncul 3 dimensi begitu. Wah, pasti keren sekali ya. Ini cara bermainnya dengan menggunakan seperti domino. Siapa pernah bermain kartu domino? Ya, kartu domino itu jadi caranya begini. Pertama, rantai makanan misalnya dimulai dengan produsen. Produsen itu diantaranya adalah pohon. Hewan apa yang makan pohon ini atau daun-daun? Ya, hewan yang makan tumbuhan itu adalah apa? Rusa. Misalnya ya, apa hewan apa? Rusa. Kalau Al nanti punya kartu dengan gambar rusa,
silakan nanti dipasangkan di sini. Seperti itu. Kemudian nanti rusa dimakan oleh harimau. Cari di sini gambar saya. Oh, ini ada gambar harimau. Ini gambar harimau ya. Gambar harimaunya kita pasangkan. Kemudian harimau mati lalu diapakan? Diuraikan. Kalau diuraikan berarti kita cari gambar apa? Bakteri. Bagus sekali, kita cari gambar bakteri. Di antaranya adalah jamur dan bakteri. Jadi kalian mencari kartunya. Nanti siapa yang kartunya sudah habis lebih dulu, maka itu adalah yang menjadi pemenangnya. Oke, sudah tahu cara bermainnya? Sudah. Jadi seperti ini urutannya ya. Oke, siap bermain? Siap. Oke, jadi masing-masing sudah dapat kartu? Sudah. Coba tunjukkan kartunya. Ke Ibu tunjukkan mana ya. Masing-masing dapat 2 kartu, lalu yang mulai duluan adalah yang pegang produsen. Ya, oke. Sekarang sudah ada produsen 1. Silakan. Ini apa, gambar apa ini? Bunga, gambar bunga. Lalu ada tidak hewan yang gambar yang makan bunga? Ada tidak? Iya. Bagus. Setelah kupu-kupu, hewan apa yang makan kupu-kupu? Coba dicari lagi. Nah, seperti itu caranya. Bisa? Mengerti caranya? Mengerti atau tidak? Oke. Ya. Sambil melakukan permainan domino menggunakan Magic Flashcard, siswa membuka aplikasi Assembler Edu dan mengeksplorasi media pembelajaran Augmented Reality R. Guru melakukan sintaks keempat yaitu monitoring terhadap proses pembelajaran. Tahap terakhir, saya melakukan asesmen formatif dalam bentuk diferensiasi produk. Ada yang membuat gambar, lagu dan bermain peran. Setiap karya dinilai dengan menggunakan rubrik penilaian. Padi melambai-lambai di sawah, kemudian datanglah tikus dan tikus memakan si padi itu. Anak-anak, terima kasih karena hari ini pembelajaran kita sudah sangat baik ya. Tadi kalian sudah mencoba untuk membuka atau menggunakan motif sinusa. Motif sinusa sekali lagi ini adalah modul interaktif, literasi, numerasi, dan sains ya. Nah, di dalamnya tadi kalian sudah mencoba ya menggunakan HP untuk scan tadi kodenya. Sudah dicoba belum? Sudah. Ya, bagaimana? Kalian merasa senang? Senang. Ya, karena memang berbeda sekali modul yang digunakan dengan buku-buku yang dibaca ya. Jadi harapannya melalui motif sinusa ini kalian akan lebih bersemangat lagi dalam melakukan literasi dan juga dapat menyelesaikan persoalan terkait dengan numerasi dan sainsnya. Ya, oke, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Motif sinusa sangat membantu saya dalam belajar. Seru, menyenangkan, karena banyak permainannya juga. Saya suka belajar dengan motif sinusa karena ada literasi, numerasi, dan sains. Saya bisa belajar lewat video dan audio. Terkait dengan koleksi kami di Dinas Perpustakaan ini sangat terbatas. Untuk itu dengan hadirnya dengan inovasi daripada ini terkait literasi, terkait buku ini, saya pikir sangat membantu kami di Dinas Perpustakaan untuk melakukan pelayanan khususnya di bidang literasi. Kemudian buku ini juga sangat cocok buat anak-anak karena materi daripada buku ini diharapkan dapat memberikan pesan kepada anak didik kita untuk dapat belajar, dapat memahami terkait daripada isi buku ini. Buku ini adalah buku yang betul-betul yang membuat anak-anak itu termotivasi, dan bahkan juga bagi guru-guru lain, terutama guru-guru yang ada di sekolah kami ini di SD Katolik Mogo. Saya sendiri sudah membuktikan bagaimana buku ini ketika saya sendiri scan, bukan hanya suara tapi juga video-video. Bagi anak-anak adalah akan membuat mereka lebih senang dan lebih bergairah lagi, karena belajar tidak hanya membaca tapi juga mendengar, menonton apa yang mereka lihat. Modul ini sangat menarik dan juga kami sebagai orang tua sangat terbantu untuk mendampingi anak kami dalam proses belajar. Dan yang lebih menarik lagi, modul ini bisa di-scan dan akan muncul audio, video, bahkan permainan yang sangat menarik buat anak-anak.